Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita memasuki kajian hadis yang ke-221, masih terkait dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan soal puasa. Karena dalam kesempatan bulan puasa ini, alhamdulillah kita akan mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan persoalan atau yang berhubungan atau menyangkut persoalan puasa. Sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kajian hadis pada kesempatan ini, mari kita terlebih dulu membacakan surat Al-Fatihah untuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Hasan An-Nuri, Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kedua orang tua kita, dan ahli kubur kita semua. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. La yazalun nas bi khairin, umat manusia atau orang-orang senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka mensegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Walitirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran, bahwa hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka puasa. Ini hadis memberikan anjuran kepada kita, bagi orang yang berpuasa, untuk mensegerakan berbuka puasa. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global atau pengertian secara global hadis ini. At-tamassuku bis sunanin nabawiyyati dalilun ala kamalil iman, bahwa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah kenabian itu merupakan bukti atau merupakan petunjuk atau dalil atas kesempurnaan iman. Wa ammaratun ala husulil khairi, dan merupakan petanda mendapatkan kebaikan. Jadi ketika kita berpegang teguh atau menjalankan sunnah-sunnah nabawiyah, itu menjadi bukti kesempurnaan keimanan kita, dan itu juga bisa menjadi petanda bahwa kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Fannasu fi khairin, bahwa manusia akan selalu dalam kebaikan. Wala yazaluna fi khairin, mereka selalu dalam kebaikan, madamu mutamassikina bil adabi an-nabawiyyati, selama mereka itu berpegang teguh, memegangi teguh tentang etika-etika yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'alimi ar-rabbaniyah, dan pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang
dan pengajaran-pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahmalu dzalika, ketika mereka mengabaikan tentang al-adab al-muhammadiyah, ya, atau as-sunnah an-nabawiyah wa ta'alim ar-rabbaniyah, dalla ala su'i halatihim, maka sikap mereka itu menunjukkan betapa buruknya kondisi atau keadaan mereka, wa su'mi aqibatihim, dan menunjukkan atas jeleknya atau mendatangkan nasib kesialan bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang mengabaikan tentang as-sunnah an-nabawiyah, itu menunjukkan bahwa keadaan mereka itu menunjukkan jeleknya atau buruknya keadaan mereka. Begitu juga menunjukkan bahwa ia itu mengalami nasib yang sial, tidak beruntung lah kita. Fala yazaluna, karena itu mereka fi syarrin, karena itu mereka itu selalu dalam keburukan atau kejelekan, min jarra'i dzalikal ihmali, karena pengabaian yang mereka lakukan atau karena mereka mengabaikan as-sunnah an-nabawiyah atau al-adab al-muhammadiyah wa ta'alim ar-rabbaniyah. Wa minas sunan, di antara sunnah-sunnah kenabian atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka puasa, kama jaa fi riwayatin ukhra takhirus suhur. Ada yang bilang takhirus sahur, ada yang menyatakan takhirus suhur. Itu maknanya berbeda. Kalau dikatakan sebagai takhirus suhur, itu artinya mengakhirkan makan sahur. Nah, itu. Sebagaimana terdapat di dalam riwayat yang lain yang menganjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Kenapa? Li'anna dzalika arfaqu bis-shaimin, karena hal itu ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur, ya, atau ta'khirus sahur, bisa juga begitu. Itu dianggap lebih memberikan belas kasih gitu, atau lebih mengandung belas kasih kepada orang-orang yang berpuasa, wa a'wanu lahum, dan lebih bisa membantu atau menopang mereka ala adail ibadati, untuk menjalankan ibadah. Jadi ini menarik. Pertama ada anjuran untuk mensegerakan berbuka puasa, sehingga begitu setelah selesai berbuka, tubuh mereka orang-orang yang berpuasa kembali segar bugar, sehingga dengan demikian ia mampu untuk menjalankan ibadah dengan baik. Ini pesan pentingnya. Begitu juga mengakhirkan sahur itu. Kalau mengakhirkan sahur sehingga rasa laparnya jadi lebih lama kan, kayak gitu. Bisa bertahan gitu. Wa hadzal hadisu, hadis ini alamun min a'lamin nubuwati, merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Faqad kana wa la yazalu ba'dul mubtadi'ati, sungguh sejak dulu dan sampai sekarang, ya, ba'dul mubtadi'ati, sebagian orang-orang yang berbuat bid'ah, yang tadhiruna bi fitrihim an-nujuma, mereka menunggu, ya, untuk menunggu munculnya bintang-bintang di langit untuk melakukan berbuka puasa. Fahaula'i lis-sunnati mukhalifuna, dan mereka karena itu mereka adalah orang-orang yang melanggar sunnah nabawiyah, wa 'alal amri syari' mustatirun, dan melanggar perintah syariat atau Rasul, atau juga Allah dan Rasulnya, mustatirun, menentang perintah syari', ya, menentang perintah syariat atau Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah itu. Walidzami wal intiqad mustahikun, dan mereka juga berhak untuk mendapatkan celaan, ya, begitu, dan kritik yang tajam, cercaan dan celaan.
Faqad zada al-yahud wan nasara, sungguh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menambahi fi ba'di mawaqiti ibadatihim, pada sebagian waktu ibadah mereka. Fa'adda dzalika, karena itu hal itu atau sikap menambahi waktu dalam ibadah mereka menyebabkan ila ajzihim, menyebabkan mereka lemah. Waqad umirna bimukhalafatihim, dan sungguh kami telah diperintahkan untuk menentang atau berbeda dengan mereka. At-tahlilu al-lafziyu, ya, analisis redaksional terhadap redaksi daripada hadis ini. La yazalun nasu bi khairin, manusia selalu dalam kebaikan, maksudnya ai fi dinihim, artinya manusia selalu dalam atau umat Islam juga bisa ya, selalu dalam agama mereka, imtithalan, karena mereka menjalankan sunnah terhadap sunnah. Wa wuqufu imtitha apa fi dinihim wa wuqufuhum inda hududiha imtithalan lis-sunnati wa wuqufihim gitu, wa wuqufihim inda hududiha, dan mereka berhenti pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh sunnah, artinya tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh sunnah. Ghairi mughalina fiha, dan mereka tidak, di mana mereka tidak berlebih-lebihan ya di dalam batas atau dalam tidak berlebih-lebihan dalam melihat sunnah ya, atau ya tidak melampaui batas-batas, melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh sunnah. Bi'uqulihim, dengan apa? Dengan mengikuti akal mereka ya. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan bi'ityanihim, dengan apa? Mereka melakukan bima, sesuatu yughayyiru qawaninaha ats-tsabitata anhu sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu yang merubah tentang aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menarik. Dikatakan bahwa manusia atau umat Islam dalam konteks ini ya, itu selalu dalam kebaikan, itu artinya mereka selalu dalam agama mereka karena mereka menjalankan atau melakukan sunnah ya, melakukan sunnah ya. Dalam konteks umat Islam tentu melakukan sunnah Nabi, sunnah yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hanya berhenti pada batas-batas yang ditetapkan oleh sunnah, tidak berlebih-lebihan ya, tidak berlebih-lebihan, di mana contoh berlebih-lebihan itu adalah mereka menggunakan akal mereka untuk melakukan sesuatu yang merubah atau menggeser apa yang telah ditetapkan, atau aturan-aturan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum bi khairin, karena itu mereka selalu dalam kebaikan. Madamu muhafidina, selama mereka itu berpegang teguh ala hadhihi sunnah, atau selama mereka itu mempertahankan atau berpegang teguh ala hadhihi sunnah, atas sunnah ini. Wa idza khalafuha, dan ketika mereka menentangnya, kana dzalika dalan ala fasadin yaqauna fihi, itu menunjukkan atas satu kerusakan di mana mereka terjerumus di dalamnya atau masuk di dalamnya. Ma'ajjalu al-fitra, maksudnya muddata ta'jilihim, selama mereka itu mensegerakan berbuka puasa, maksudnya muddata ta'jilihim, selama mereka mensegerakan berbuka puasa, dengan apa? Bitahaqquqi ghurubis syamsi, setelah adanya kepastian bahwa matahari telah terbenam. Itu dengan cara apa? Biru'yatin, dengan cara melihat, au bi ikhbari man yajuzul amalu biqaulihi, atau dengan pemberitahuan oleh orang ya, dengan pemberitahuan orang di mana kaulnya atau ucapannya atau pendapatnya itu boleh diamalkan. Li'alla yuzada fin nahari minal laili
Hal itu agar tidak ditambahkan ke dalam siang hari sebagian waktu malam hari. Jadi harus pas ya. Tidak boleh juga kemudian dilama-lamain gitu itu kan. Karena itu sama artinya menambahkan waktu siang ke dalam menambahkan waktu siang hari atau ditambahkan ke dalam waktu siang hari sebagian waktu di malam hari. Jadi diperpanjang ibadahnya itu, jadi merepotkan. Ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana mereka ketika berbuka puasa itu memberi tambahan waktu, ya memberi tambahan waktu dalam konteks puasanya misalnya gitu, memberikan tambahan waktu sehingga konsekuensi dari atau akibat perbuatan mereka menjadikan mereka itu lemah. Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Sesungguhnya ini ahabba ya. Sesungguhnya hambaku yang yang aku cintai ya. Artinya sesungguhnya hambaku yang lebih aku cinta atau yang paling aku cintai adalah mereka yang paling bersegera berbuka puasa. Di dalam konteks ini dikatakan allalar rasulu khairiyat dzalika biqaulihi li anna al-yahud wan nasara yuakhiruna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan alasan kebaikan, memberikan alasan kenapa mensegerakan berbuka puasa itu merupakan sesuatu yang baik, atau memberikan alasan atau argumentasi tentang baiknya mensegerakan berbuka puasa dengan sabdanya li'annal yahud wan nasara yuakhiruna, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu selalu mengakhirkan berbuka puasa. Fafihi, karena itu di dalam hadis ini, di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengandung pesan mukhalafatun li'a'da'iddin, untuk menentang dengan musuh-musuh agama. Wa madaman nas yura'una mukhalafata a'da Allahi yansuruhumullah, dan orang-orang yang selalu memperhatikan untuk menentang musuh-musuh Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau akan menolong mereka, wa yudhiru dinahum, dan akan mengunggulkan, memenangkan agama mereka. Wal yahud wa ghairuhum yuakhiruna ila dhuhurin, sementara orang-orang Yahud dan selain mereka itu mengakhirkan berbuka puasa ila dhuhurin nujumi, sampai munculnya bintang gemintang di langit. Fiqhul hadis. Dari sini kemudian dapat dipahami beberapa hal. Yang pertama, istihbabu ta'jilil fitri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Yang pertama adalah anjuran atau disunnahkan atau anjuran atau kesunahan untuk mensegerakan berbuka puasa ketika terbenamnya, ketika sudah dapat dipastikan bahwa matahari telah terbenam. Sudah nyata-nyata ketika matahari telah nyata-nyata terbenam, atau ketika terbenamnya matahari itu sudah terlihat nyata. Nah itu. Yang kedua, karahatu ta'khiril fitr liman ta'ammada dzalik bid'awal ihtiyati awit tamakkuni. Yang kedua adalah makruh untuk mengakhirkan berbuka atau fitr liman ta'ammada dzalik, bagi orang yang sengaja melakukan hal tersebut bid'awal ihtiyati awit tamakkun, dengan alasan, dengan anggapan sebagai bentuk kehati-hatian, awit tamakkun, atau untuk meyakinkan atau memantapkan lagi. Sudah kelihatan, pengen dimantapkan lagi, ditambahin lagi, itu makruh gitu. Yang ketiga adalah ikhbaru ma yaqa'u min ba'dil mubtadi'ah wa hadha min a'lamin nubuwah, yaitu yang ketiga memberitahukan apa yang akan dilakukan oleh sebagian ahli bid'ah, dan ini merupakan tanda atau salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat,
Hadal hadisu muqayyadun, dan hadis ini muqayyad, dibatasi, liman lam yurid ini. Wa hadal hadisu muqayyadun liman lam yuridil wisala. Ini hadis ini itu dibatasi, ya, dibatasi, ditakkid gitu asalnya itu. Ditakkid itu atau terbatas liman, bagi orang yang tidak menginginkan puasa wisol. Jadi puasa terus 1 sampai 2 hari itu atau lebih gitu ya, tanpa buka dan tanpa sahur itu. Amma man arada dzalik faqad rukhisa lahu. Adapun orang yang ingin melakukan puasa wisol, maka dia diberi rukhsah baginya fit ta'khiri, untuk mengakhirkan untuk mengakhirkan berbuka. Ghaira anna ta'jilal iftar, hanya saja mensegerakan berbuka itu afdalu, lebih utama, li'annahu arfaqu bis-shaim wa aqwa lahu 'alal ibadah, karena hal itu lebih mengandung belas kasih kepada orang yang berpuasa dan lebih mampu menopang atau menguatkan kepadanya dalam menjalankan ibadah. Nah, ini beberapa poin penting yang terkait dengan hadis yang menganjurkan untuk melakukan atau mensegerakan berbuka puasa. Di mana kita tahu ternyata mensegerakan berbuka puasa juga mengandung pesan sebagai bentuk sikap kita yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana sebagaimana dijelaskan tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang suka mengakhirkan berbuka puasa sampai munculnya bintang gemintang. Sementara ukuran kita kapankah berbuka puasa itu adalah ketika dapat dipastikan, ketika sudah nyata-nyata terjadi ghurub syams atau terbenamnya matahari, di mana itu bisa dipastikan dengan cara kita melihatnya, atau bisa juga dengan pemberitahuan dari orang atau pihak di mana ucapannya itu dapat diamalkan atau dapat diterima. Itu pesan hal-hal yang terpenting di sini itu ya, yang bisa kita sampaikan di dalam pertemuan ini. Adapun terkait soal puasa wisol nanti akan berbeda lagi. Mungkin nanti kita akan pada hadis-hadis selanjutnya. Di mana hadis ini juga katanya dibatasi bahwa takjilul fitr itu bagi orang yang memang tidak bagi orang yang tidak menghendaki puasa wisol, meneruskan puasanya gitu. Ya, adapun orang yang ternyata ingin melakukan puasa, yang menghendaki atau menginginkan puasa wisol, dia diberi rukhsah boleh untuk melakukan takhir gitu, takhir. Namun kendati diberi rukhsah, tetap kata penulis kitab Ibanatul Ahkam, ghaira anna ta'jilal iftar afdol, tetap mensegerakan untuk berbuka puasa itu lebih utama. Alasannya adalah bahwa berbuka puasa, mensegerakan untuk berbuka puasa itu merupakan mengandung sesuatu yang lebih memberikan kasih sayang ya, atau belas kasih kepada orang yang berpuasa. Begitu juga akan mampu menopang atau membantu menguatkan dia atau memberikan energi bagi dia dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Demikian penjelasan hadis ke-222 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari pemirsa TVNU kita akan menerima dengan lapang, kita akan menerima dengan senang hati. Mungkin saya bahasanya keliru atau pemahaman saya yang keliru, silahkan dikritik, karena memang sebagai manusia kita acap kali tidak bisa lepas dari atau tidak luput daripada kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.